Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Terima kasih kehadirannya malam hari ini. Mari kita mau siapkan hati kita mau masuk hadirat Tuhan. Kita mau naikkan pujian kita, sungguh-sungguh dari hati kita. Mari kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Bapa, karena Engkau sendiri yang telah mengumpulkan kami anak-anak-Mu saat ini. Layakan kami Tuhan, kuduskan kami, bebaskan kami dari segala yang jahat yang hendak mengganggu kami untuk berjumpa dengan Engkau malam hari ini, terutama untuk kami menaikkan pujian kami yang menyenangkan hati-Mu, juga mendengarkan firman-Mu malam hari ini. Untuk bungkus kami semua dengan darah suci-Mu Tuhan, karena kami percaya ketika kuasa-Mu hadir, iblis tidak mungkin bisa bertahan di tempat kami berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita nyatakan, kalau ku cari damai, hanya ku dapat di dalam Yesus. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus. Hanya Yesus jawaban hidupku. Amin Tuhan. Engkau satu-satunya jawaban di dalam kehidupan kami. Ketika kami mencari damai, ketika kami mencari ketenangan di dalam dunia ini, kami tidak menemukannya Tuhan, selain tinggal dekat di hati-Mu. Saat ini Tuhan, kami mau datang di bawah kaki-Mu. Kami mau menyerahkan hidup kami Tuhan, satu-satunya Allah kami yang hidup. Kami mau datang untuk mengasihi-Mu dan melayani-Mu seumur hidup kami. Mari kita nyatakan seperti wanita mengurapi-Mu. Seperti wanita mengurapi-Mu,
menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapiku, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayani-Mu sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayani-Mu. Ku tetap setia, ku tetap setia, ku melayani-Mu. Ku tetap setia, ku tetap setia, ku melayani-Mu. Amin Tuhan. Engkau satu-satunya Allah yang bisa kami andalkan. Ketika kami datang, kami boleh menemukan ketenangan dan kedamaian. Engkaulah permata hati kami Tuhan. Saat ini kami bersyukur kami memiliki Engkau, permata hati kami. Mari kita nyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa Dialah permata hati kita. Dunia tak dapat menggantikannya. Yesus, dari awal aja ya, dengan segenap hati dan jiwa. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Yesus, Engkaulah. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Amin Tuhan. Engkau permata bagi kami.
Ketika kami memiliki Engkau, kami memiliki segala-galanya. Terima kasih Tuhan, karena Engkau mau hadir di dalam kehidupan kami. Mungkin saat ini Anda mengalami kehilangan, Anda merasa ditinggalkan, Anda merasa sendirian. Mungkin ada yang kehilangan harta, jabatan, status, atau apapun. Tetapi malam hari ini, Tuhan mau katakan, ketika engkau memiliki Yesus, engkau memiliki segala-galanya. Karena Dia Allah yang Maha Kuasa. Dia sanggup melakukan segala perkara bagimu. Mari kita nyatakan Allah kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa. Dia ampuni yang berdosa, sembuhkan yang sakit. Allahku Maha Kuasa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami memiliki Engkau. Ketika kami memiliki-Mu Tuhan, ada jalan keluar buat segala pergumulan hidup kami. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau Allah yang Maha Kuasa. Bukan hanya Maha Kuasa Tuhan, tetapi Engkau Allah yang paling mengasihi kami. Engkau rindu memberikan yang terbaik buat kami anak-anak-Mu. Saat ini Tuhan kami mau datang dengan penuh iman. Kami mau datang dengan hati yang percaya bahwa Engkau satu-satunya Allah yang Maha Kuasa, yang paling mengasihi kami, dan mau melakukan yang terbaik untuk kebaikan kami. Mari kita nyatakan sekali lagi, Dia Allah yang Maha Kuasa atas segala pergumulan yang engkau hadapi. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Allah kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa. Dia ampuni yang berdosa,
Ya ampuni yang berdosa, sembuhkan yang sakit, Allahku Maha Kuasa. Allahku Maha Kuasa. Engkau Allah yang Maha Kuasa, Tuhan. Engkau Allah pencipta langit dan bumi ini. Saat ini kami mau bawa hati kami. Kami mau angkat hati kami untuk memuji dan menyembah-Mu. Kami mau nyatakan haleluya. 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 Sembah Dia. Haleluya. 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 Ya Rabbasya Namayere. Oh ya Rabbasya Nama ya Rabbakya Namayere. Oh ya Rabbasya Nama ya Rabbakya Nama ya Rabbasya Nama. Oh ya Rabbasya Nama ya Rabbakya Namayere. Oh ya Rabbasya Namayere. Engkau Allah yang baik, terima kasih Tuhan. Oh ya Rabbasya Nama ya Rabbakyere. Oh ya Rabbasya Nama ya Rabbakya Nama ya Rabbasya Nama ya Rabbakya Nama ya Rabbasya Nama ya Rabbakya Nama ya Rabbasya Nama ya. Oh ya Rabbasya Nama ya Rabbakya Nama 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 ya Rabbasya Nama ya Rabbakya ya Rabbasya Nama ya Rabbakya Nama ya Rabbasya Nama ya Haleluya. 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 Haleluya.
Rabashana Maya Rabachana Maya Re. Oya Rabashana Maya Rabachana Maya Rabashana Maya Rabachana. Oya Rabashana Maya Rabachana Maya Rabashana Maya Rabachana Maya Rabashana Maya Rabachana. Oshkira Maya Yana Shira Rabashana Maya Rabachana Maya Rabashana Maya Rabashana Maya Ya Rabashana Maya Rabachana Maya Rabashana Maya Ya Rabashana Maya Rabachana Maya Rabashana Maya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh Allah yang hidup bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau melawat kami, anak-anakmu malam hari ini. Engkau angkat setiap beban-beban dari anak-anakmu malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir di tengah kami. Terima kasih. Saat ini Tuhan, kami mau masuk lebih dalam lagi. Kami mau siapkan hati kami untuk firman-Mu. Mari kita nyatakan, Kau berfirman. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Amin Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami mau pegang janji-Mu Tuhan. Janji-Mu di dalam firman-Mu adalah ya dan amin. Ketika Engkau berfirman Tuhan, Engkau menyembuhkan kami. Ketika Engkau bersabda, Engkau menyelamatkan kami. Bersabdalah ya Tuhan, melalui kami hamba-Mu, pelayan-Mu ini. Berbicaralah, urapilah kami, mulut, bibir, hati kami seluruhnya. Pakailah kami dengan sebebas-bebasnya, biar Roh Kudus-Mu yang menguasai kami, sehingga apapun yang keluar dari mulut kami sungguh-sungguh berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu mengubah kehidupan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Suara saya jelas? Jelas. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Saya melihat catatan saya malam ini Komsel yang ke-50. Berarti kita sudah melewati 50 kali Jumat
Mungkin di sini yang mengikuti sampai 50 kali kayaknya, kalau saya nggak salah kayaknya Bu Lucy ya sendiri ya. Jadi ada 1 kali saja. 1 kali saja absen ya. Jadi kalau 1 kali saja absen berarti Bu Lucy sudah mengikuti sebanyak 49 kali, berarti layak dapat bintang. Jadi sekali lagi semuanya ini hanya bagi kemuliaan Tuhan. Saya juga nggak tahu bagaimana caranya kalau dipikir kembali ya. Setiap minggu menyusun ini, nggak tahu mana yang harus diberikan minggu ini, membiarkan Tuhan bekerja. Semua itu bagi kemuliaan nama Tuhan. Jadi sama sekali saya juga nggak tahu kenapa bisa sampai 50 kali. Malam hari ini saya mau mengajak kita untuk melihat dari 2 Raja-Raja. 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 15. Saya mau minta 2 orang membantu saya membaca. Veronica ayat 1 sampai ayat 8. Ibu Lucina membantu saya dari ayat 9 sampai 15 ya. Nanti silakan Bu Veronica di unmute dulu. Veronica saya? Ya, betul. Oh. Ya. Yang baju pink. Bu Lucina yang baju kotak-kotak ya. Jadi Bu Veronica 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 8. Kemudian Bu Lucina ayat 9 sampai 15. Bapak Ibu sudah ketemu 2 Raja-Raja 5. Coba pelan-pelan cari dulu. 2 Raja-Raja 5. Judulnya Naaman disembuhkan. Silakan Bu Veronica. Naaman disembuhkan. Kisah 2 Raja-Raja bab 5 ayat 1 sampai 8. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombol dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkanlah pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepada ku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya, tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah didengar Elisa abdi Allah itu bahwa Raja Israel mengoyahkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada raja bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu?
biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Bu Lusina, silakan. Di-unmute dulu ya. Bu Lusina. Ya, silakan. 2 Raja-Raja 5 ayat 9 sampai 15 ya. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir." Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, 'Mandilah, dan engkau akan menjadi tahir.' Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini." Tetapi Elisa menjawab, Cukup. Terima kasih, Bu. Terima kasih. "Ya, Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Kita tundukkan kepala. Selamat malam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih Engkau kumpulkan kami semua, meskipun di tempat kami masing-masing. Tuhan, pada malam hari ini kami memohon, curahkanlah Roh Kudus-Mu, membuka hati setiap jiwa yang mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Singkapkanlah misteri kerajaan surga. Singkirkanlah segala penghalang sabda-Mu. Biarlah segala kuasa kegelapan yang tidak berasal daripadamu, kami mau singkirkan di dalam nama Yesus. Sembunyikanlah hamba-Mu di belakang salib-Mu ya Tuhan. Bersabdalah, kami siap mendengarkan. Amin. Bapak Ibu, kisah ini cukup terkenal karena Yesus sendiri pernah menceritakan tentang kisah ini. Kalau kita melihat dari Injil Lukas 4, saya akan bacakan saja. Injil Lukas 4 yang berjudul Yesus ditolak di Nazaret. Lukas 4
ayat 24, saya akan bacakan. Yesus sendiri mengutip ini. Dan katanya lagi, kata Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel. Ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan. Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon." 27. "Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu." Kasus ini bercerita tentang ketika Yesus kembali ke kampung halamannya, orang-orang begitu takjub akan pengajarannya, tetapi mereka tidak bisa menerima dia. Makanya Yesus mengatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya." Dan Yesus memberikan 2 contoh. Contoh pertama adalah ketika pada saat musim kelaparan, Elia diutus hanya kepada seorang janda di luar Israel. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, tetapi Elisa hanya menyembuhkan 1 orang, yaitu orang yang bukan Israel, yaitu Naaman. Artinya apa? Keselamatan pertama-tama datang kepada bangsa Israel, tetapi Israel menolak sehingga keselamatan akhirnya mengalir kepada bangsa lain. Sekarang kita mau masuk ke dalam teks yang tadi kita baca. Naaman disembuhkan, judulnya. Naaman adalah seorang panglima perang kerajaan Aram. Adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tapi orang itu, panglima perang Raja Aram, dia seorang pahlawan, sakit kusta. Bisa dibayangkan. Seorang panglima perang yang hebat, yang terpandang, kesayangan sang raja, tetapi dia sakit kusta. Dia seorang hebat, seorang yang terpandang. Lalu di ayat kedua dikisahkan begini. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan kemudian mereka membawa tawanan-tawanan. Dan ada seorang anak perempuan Israel yang menjadi tawanan. Dan perempuan Israel itu akhirnya menjadi pelayan pada istri Naaman. Jadi ada seorang gadis Israel yang menjadi pelayan istri panglima ini, Naaman. Karena dia sakit kusta, karena tuannya sakit kusta, maka si gadis ini, yaitu gadis Israel ini, berkata kepada nyonyanya. Nyonyanya itu siapa? Istri Naaman. Gadis itu berkata kepada istri Naaman, ketiga ini, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu." Siapa nabi yang di Samaria itu? Nabi yang di Samaria itu adalah Nabi Elisa. Samaria adalah ibu kota kerajaan Israel. Maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Jadi gadis Israel ini begitu yakin bahwa di dalam kerajaan mereka, yaitu di Israel, ada seorang nabi. Seorang nabi ini pasti akan sanggup menyembuhkan sakit kusta. Kata gadis itu kepada istri Naaman. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya. Siapa tuannya? Yaitu Raja Aram.
Naaman, panglima ini, menjumpai tuannya dan menyampaikan katanya, begini-beginilah dikatakan oleh gadis pelayan di rumah saya itu. Gadis yang dari negeri Israel itu. Dia menyampaikan apa yang disampaikan oleh gadis itu. Bahwa di kerajaan Israel ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan sakit kusta. Maka jawab Raja Aram. Sang raja mendengar panglimanya berkata begitu, dia menjawab, oke, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Jadi, Raja Aram ini memainkan diplomasinya. Raja Aram, dia menulis surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Dia juga menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi. Coba perhatikan suratnya. Jadi Naaman membawa sebuah surat. Surat dari mana? Surat dari rajanya, Raja Aram. Surat itu ditujukan kepada siapa? Ditujukan kepada Raja Israel. Karena si Naaman ini mau berobat ke kerajaan Israel, maka rajanya menulis surat kepada Raja Israel. Padahal kedua kerajaan ini bermusuhan. Bunyi suratnya begini. Sesampainya surat ini kepadamu, setelah Raja Israel membuka surat itu, dia membaca surat itu. Bunyinya, sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman. Aku ini adalah Raja Aram. Menyuruh kepadamu, kepada Raja Israel, Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Kira-kira sang Raja Israel yang membaca surat ini, kira-kira seperti apa dia? Ada surat yang tiba kepada dia dan mengatakan bahwa ada pegawai saya yang akan datang kepada kamu dan tolong sembuhkan sakit kusta pegawai saya ini. Ayat 7, segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannyalah pakaiannya, serta berkata, alakah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan? Kenapa dia mengoyakkan pakaiannya? Karena dia mendapat kabar buruk. Ketika Ayub mendapat kabar buruk bahwa anaknya mati dan sebagainya, dia juga mengoyakkan pakaiannya. Jadi ketika orang mendengar kabar buruk atau kabar malapetaka, mereka mengoyakkan pakaiannya, tanda berkabung. Alakah aku ini, kata Raja Israel, yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini, yaitu Raja Aram, mengirim pesan kepadaku supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Raja Israel bingung. Bagaimana Raja Aram mengirim seorang pegawainya, panglimanya, untuk saya sembuhkan dari kustanya? Tetapi sesungguhnya, kata Raja Israel, perhatikanlah dan lihatlah, dia mencari gara-gara terhadap aku. Bapak Ibu bisa mengikuti ya cerita ini ya. Raja Israel mengatakan, ini Raja Aram, kalian lihat, dia sekarang mau mencari gara-gara untuk berperang dengan saya. Dia sengaja mengirimkan seorang sakit kusta, meminta tolong saya sembuhkan. Karena saya bukan Allah dan pasti dia tidak bisa menyembuhkannya, maka pasti ini adalah alasan dia mencari gara-gara untuk berperang dengan kerajaan Israel. Kira-kira yang ada di pikiran Raja Israel. Ayat 8 bunyinya begini. Segera sesudah didengar Elisa di Allah itu, Nabi, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya,
dikirimnyalah pesan kepada Raja Israel, bunyinya. Jadi, nabi yang di Israel ini, abdi Allah ini, Elisa, mengirim pesan kepada rajanya. Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi Israel. Kata Elisa. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Singkat cerita, tibalah sang panglima perang ini, yang sakit kusta ini, dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Kenapa? Karena tadi Elisa sudah mengatakan kepada Raja Israel, suruh saja dia menjumpai saya, supaya dia tahu bahwa di Israel ada seorang hamba Tuhan, ada seorang nabi. Lalu tibalah Naaman di depan pintu rumah Elisa. Kita lihat. Ayat 10, Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga kau menjadi tahir. Panglima perang tadi dia mau datang kepada kerajaan Israel. Kemudian dia diberitahu bahwa ada seorang nabi. Sekarang dia datang kepada nabi itu, abdi Allah itu. Dan dia berharap bisa bertemu dengan abdi Allah itu, Elisa. Tapi apa yang dia dapat? Elisa buka pintu pun tidak. Menjumpainya pun tidak. Hanya berbicara dari dalam rumah kepada pelayannya, pelayan Elisa ini. Pergilah, suruhlah kepada Naaman ini, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan. Kira-kira seorang panglima dari sebuah kerajaan yang besar yang terpandang mendapat perlakuan ini, kira-kira gimana? Ayat 11. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata. Pergilah Naaman dengan marah, kesal, sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia, Elisa, datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya. Naaman tidak percaya pada Tuhan Raja Israel. Jadi dia berpikir bahwa setidak-tidaknya dia akan datang keluar, kemudian berdiri dan memanggil nama Tuhan, Allah Elisa ini, Allah Israel, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Naaman sangat kesal. Lalu kemudian melanjutkan, bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik? Jadi, di Damsik, ibu kota kerajaan Aram, ada sungai-sungai yang indah. Namanya Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Elisa menyuruh pelayannya, menyuruh Naaman mandi 7 kali di sungai Yordan. Naaman merasa bahwa Naaman tersinggung karena di dalam kerajaannya itu ada sungai-sungai yang begitu indah. Sekarang saya disuruh mandi di sungai Yordan yang tidak indah ini. Kemudian dia pergi dengan panas hati. Ayat ke-13, tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya. Pegawai-pegawainya.
Bapak, dia memanggil Naaman, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Pernyataan dari pegawai-pegawai Naaman ini sangat-sangat masuk akal. Dan bagi saya, ini adalah pernyataan yang sangat bijaksana, penuh hikmat. Jadi pertama, si Naaman ini bersyukur dia memiliki seorang pelayan yang memperkenalkan bahwa ada seorang nabi di Israel. Sekarang dia bersyukur dia memiliki pegawai-pegawai yang penuh hikmat dan bijaksana. Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang jauh lebih sukar kepadamu untuk kamu lakukan dan kamu bisa sembuh dari kusta, Bapak juga pasti akan mau. Apalagi dia hanya menyuruh Bapak mandi dan engkau akan menjadi tahir. Pernyataan ini sangat masuk akal dan Naaman mentaatinya. Ayat 14. Maka turunlah Naaman membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan di Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Akhirnya, ayat ke-15, ayat penutup, dia berkata begini, Naaman yang sudah sembuh ini, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Bapak Ibu, apa yang mau disampaikan lewat kitab suci yang kita baca ini? Ayat 12 tadi Naaman mengatakan begini. Bukankah Abana dan Parpar sungai-sungai Damsik lebih baik dari segala sungai di Israel? Kira-kira kalimat ini berbicara tentang apa? Ada sebuah kesombongan. Orang yang sakit kusta ini, yang 5 ini, ada kesombongan. Ketika dia ada kesombongan, dia hampir-hampir tidak mengalami sebuah kesembuhan. Kemudian di ayat ke-14, maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali. Turunlah ia. Coba perhatikan kata ini. Turunlah ia. Turunlah Naaman membenamkan dirinya 7 kali. Saya teringat dengan ada satu kisah. Zakeus, ketika dia mau melihat Yesus, dia memanjat pohon. Betul? Dia memanjat pohon, Zakeus, karena dia pendek, dia memanjat pohon. Dia naik ke atas pohon untuk melihat Yesus. Ketika Yesus tiba di bawah pohon itu, Yesus melihat ke atas, dan apa yang Yesus katakan? Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku mau menumpang di rumahmu. Zakeus turun, Naaman turun. Zakeus turun dan dia berjumpa dengan Yesus sang juru selamat. Naaman turun dan membenamkan dirinya 7 kali. Dan akhirnya dia sembuh. Turun berarti melepaskan kesombongannya. Dia bersedia melepaskan kesombongannya. Membenamkan diri 7 kali
mau berbicara tentang apa? Membenamkan diri 7 kali, mandi 7 kali di Sungai Yordan. Berbicara tentang merendahkan diri sehabis-habisnya. Merendahkan diri sehabis-habisnya. Bapak Ibu, mukjizat akan terjadi kalau manusia sanggup melakukan 2 hal ini. Pertama, melepaskan kesombongannya. Membuang jauh-jauh segala kesombongan. 2, merendahkan diri sehabis-habisnya di hadapan Tuhan. Saya ulangi. Mukjizat akan terjadi kepada Anda dan saya pada malam hari ini. Kalau ada 2 hal ini. Melepaskan segala kesombongan kita. Pertama. Yang kedua, merendahkan diri sehabis-habisnya di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, melepaskan kesombongan, merendahkan diri sehabis-habisnya di hadapan Tuhan. Banyak orang datang kepada Tuhan. Mungkin saat ini yang mendengarkan perkataan saya. Banyak orang datang kepada Tuhan, memohon pemulihan, memohon kesembuhan, tetapi dengan kesombongan. Dengan kesombongan. Bahkan ada yang mengatakan seperti ini. Kalau Tuhan mau pakai saya, suruh dia sembuhkan dulu saya. Maka saya akan melayani dia. Kesombongan. Tuhan bisa memakai siapa saja. Ketika Tuhan mau memakai siapa saja, kita melakukan pekerjaan Tuhan tanpa pamrih, tanpa apapun juga. Bukan berarti Tuhan memberikan saya ini, lalu saya melakukan pekerjaan Dia. Kami melakukan pekerjaan Tuhan, bukan berarti semua persoalan kami sudah selesai. Tidak. Persoalan kami juga banyak. Jalan di depan juga belum jelas. Banyak orang, sekali lagi, datang kepada Tuhan, mau mengalami mukjizat, pemulihan, kesembuhan, apapun juga. Tetapi tidak bersedia untuk membuang dan melepaskan kesombongannya. Tidak mau merendahkan diri sehabis-habisnya di hadapan Tuhan. Zakeus turun dari pohon dan dia berjumpa dengan juru selamat. Naaman turun dalam Sungai Yordan dan membenamkan dirinya 7 kali. Dan ia menjadi tahir. Dan malam hari ini, kalau kita mau mengalami mukjizat, pemulihan dari Tuhan, lepaskan dan buang segala kesombongan kita. Rendahkanlah diri sehabis-habisnya di hadapan Tuhan. Maka kita akan menjadi tahir tubuh dan jiwa kita seperti lahir baru kembali. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu. Kisah Naaman ini mujizat kerendahan hati. Tentang mujizat kerendahan hati. Naaman adalah seorang yang terpandang dan tentunya dengan segala pangkat dan kedudukannya
pastilah semua yang dia inginkan tercukupi tanpa butuh kerendahan hati. Tapi karena Tuhan mengasihinya, Tuhan berperkara dengan dia. Tuhan izinkan dia mengalami sakit kusta, sakit yang zaman itu tidak bisa disembuhkan. Coba kita lihat bagaimana Tuhan memproses Naaman yang tinggi hati ini untuk merendahkan hatinya. Tuhan memperhatikan Naaman melalui gadis Israel yang menjadi pelayan istrinya. Naaman yang seorang panglima Raja Aram dan terpandang mau mendengarkan masukan dari seorang gadis pelayan. Dia sudah meruntuhkan ego dan merendahkan hatinya karena tidak ada jalan lain. Dia mau berangkat untuk mencari kesembuhan di Israel, yang notabene-nya adalah negara musuhnya sendiri. Ini juga butuh kerendahan hati yang besar untuk minta pertolongan kepada negara musuh. Tapi Naaman lulus dan pergi. Belum selesai di sini tantangannya. Bahkan Naaman sempat dicurigai hendak mencari gara-gara oleh Raja Israel. Sampai di depan rumah Elisa pun, sang Nabi Allah yang diurapi itu, lagi-lagi Naaman diuji kerendahan hatinya. Yang keluar bukan Elisa, tetapi pelayannya yang keluar. Cuma sampaikan pesan, suruh mandi. Naaman mulai emosi pastinya. Apakah Nabi ini tidak tahu siapa yang datang menghadapnya? Naaman berpikir Elisa akan menyembuhkannya dengan cara yang spektakuler. Elisa menyentuh kulitnya lalu sembuh. Itu yang ada di pikirannya. Tapi Elisa malah menyuruh dia untuk mandi di sungai Yordan. Dan itu pun lewat bujangnya, pelayannya. Dan itu membuat hati Naaman sangat panas. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kadang kita pun sering seperti Naaman. Tuhan ingin bereskan hati kita yang sombong sebelum menyembuhkan kita. Ada proses-proses yang harus kita lewati untuk meruntuhkan ego, logika kita. Seperti yang tadi Pak Paulus ceritakan, saya pernah layani konseling dari salah satu peserta retret yang lebih dahsyat dari Naaman kesombongannya. Bukan penyakitnya, tapi benar-benar kesombongannya tuh saya shock dengarnya. Dia bilang gini, Bu Vila, katakan kepada Tuhan, jika dia mau pakai saya, suruh dia sembuhkan saya dulu. Saya dalam hati sudah mulai emosi, emangnya kamu nggak bisa ngomong sendiri ke Tuhan gitu. Dia udah sombong, dia ngancam Tuhan lagi. Dan saat itu dia sudah tidak bisa berjalan. Coba bayangkan. Waktu itu secara manusia saya jujur saya emosi saat itu. Hampir saya mau jawab. Dia bilang kayak gini, kalau Tuhan nggak bisa sembuhkan saya mau cari dukun. Saya hampir mau jawab, sudah sana cari dukun aja. Nggak usah ikut retret lagi. Tapi saya tahan, saya berkata dalam hati, Tuhan, kasihanilah orang ini. Karena kesombongannya masih banyak proses yang harus dia lewati. Naaman, kenapa disuruh mandi sampai 7 kali? Itu berbicara tentang proses. Ketika kesombongan kita masih ada, itu menghalangi mujizat terjadi. Proses kehidupan lewat tantangan, lewat masalah, yang menurut kita, buat apa Tuhan izinkan itu terjadi? Untuk mempersulit hidup saya. Kalau Tuhan izinkan itu terjadi, Tuhan punya rencana. Dan seperti yang Naaman alami, itu untuk meruntuhkan egonya. Sampai kita lulus, kita akan mengalami pemulihan yang datang dari Tuhan, seperti Naaman. Tapi seringkali kita komplain, seperti Naaman di ayat 11. Tapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit, dan kemudian menyembuhkan penyakit kustaku. Ini juga sering terjadi pada kita. Ketika kita punya masalah,
Kita maunya Tuhan menjawab doa kita seperti yang kita mau. Contoh yang masalah misalnya berdoa untuk anak yang memberontak. Kita mau ketika kita berdoa Tuhan langsung memutarbalikkan 180 derajat setelah kita doa, anak kita langsung bertobat. Atau mendoakan suami yang masih punya simpanan di luar. Tuhan kembalikan suamiku langsung 180 derajat bertobat. Atau yang sakit, minta Tuhan langsung jamah dan sembuhkan. Bisa juga terjadi seperti itu karena dia Tuhan. Ketika dia mau jamah seketika, saat itu juga bisa sembuh. Ketika dia mau jamah, seketika itu juga orang bisa bertobat. Tapi ketika Tuhan berperkara dulu denganmu, dia ingin menyembuhkanmu melalui proses, terutama menyembuhkan dulu sakit-sakit rohanimu terlebih dahulu. Kesombongan, ketidaktaatan, ketidakpercayaan, dan lain-lainnya. Itu adalah sakit-sakit rohani yang lebih berbahaya daripada sakit kusta. Naaman mendapatkan cara penyembuhan yang tidak seperti yang diharapkan dari Elisa. Bagi Naaman, ada banyak sungai lain yang lebih baik daripada sungai Yordan. Dan untuk apa pula ia jauh-jauh ke Israel hanya untuk mandi di sungai Yordan? Bukankah Abama, Karpar, sungai-sungai Damsyik lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Logikanya mulai jalan. Ngapain aku harus dengerin si Elisa nggak jelas ini? Akhirnya dia berpaling dan pergi dengan panas hati. Kesombongannya mulai muncul lagi. Ketika ego kita terusik, kita juga marah seperti Naaman. Ada juga cerita dari salah satu peserta retret kita. Apa sih RPH ini? Kenapa aku harus bangun pagi-pagi untuk misa, rosario, baca firman? Disuruh bikin jurnal lagi. Kurang kerjaan ini panitia RPH. Anak SDK aku disuruh bikin-bikin laporan segala. Aku tiap hari udah doa pagi-pagi. Siang aku doa lagi. Aku udah baca firman 3 putaran. Alkitab itu 3 buku, tiga kali aku sudah menyelesaikan buku itu. Belum lagi aku full pelayanan di mana-mana. Masa aku harus bikin jurnal juga, kasih tahu semuanya di grup. Dia komplain seperti ini. Udah nggak usah katanya, saya mundur aja dari RPH. Saya udah cukup sibuk, saya nggak mau direpotin dengan jurnal-jurnal lagi. Begitu banyak kesombongan-kesombongan rohani, kadang tidak kita sadari. Itu menghambat Tuhan bekerja dalam hidup kita. Tapi Naaman ini bersyukurnya Tuhan masih bermurah hati padanya. Dia punya pegawai-pegawai yang sangat mengasihi dia, yang memberi masukan padanya, dan dia mau belajar rendah hati untuk mendengarkan bawahannya. Akhirnya dia melakukan apa yang disuruh oleh Nabi Elisa. Ada begitu banyak tantangan yang dihadapi oleh Naaman ketika ia ingin serius untuk menjalankan apa yang Tuhan inginkan darinya. Di tengah tantangan yang dihadapi, Naaman juga jatuh bangun. Dan ia sempat hampir menyerah. Naaman di sini belum kenal Tuhan. Dia belum punya iman. Tapi dia mau merendahkan hati dan mau mendengarkan suaranya lewat Nabi Elisa. Kadang untuk melihat mujizatnya, kita hanya butuh taat dan percaya dengan apa yang sudah Tuhan sampaikan, terutama di dalam firman-Nya. Tapi kita suka terlalu complicated. Seakan-akan kita yang bisa membantu Tuhan untuk menjawab doa-doa kita. Dia Tuhan. Dia tahu yang paling kita butuhkan. Jika saat ini yang terbaik untukmu adalah sembuh seketika, dia sanggup untuk membuat itu terjadi sekarang juga.
Tapi ada saatnya dia ingin menyembuhkan sakit-sakit rohani kita terlebih dahulu. Ikutilah prosesnya dengan taat. Luluslah dalam setiap ujian-ujian ketaatan itu, seperti Naaman. Maka mujizat pasti terjadi. Amin. Tuhan Yesus memberkati.